Berantas Tipikor News. Para aktivis LSM kompak beraudiensi dengan BKPSDM Kota Sukabumi pada tanggal 28.07.2023, terkait penegakan disiplin para PNS. Dalam audiensi tersebut Dadang Jamaluddin dari DPP LSM kompak menyampaikan rasa keprihatinan terkait lemahnya pengawasan penegakan disiplin para PNS di lingkungan Pemda Kota Sukabumi. Dengan banyaknya para pegawai negeri sipil yang berlalu lalang di jalan raya, mal dan pasar pada saat jam kerja, mereka kan pelayan masyarakat yang digaji oleh negara dan diberi fasilitas untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Lalu Dani Mulya selaku penasehat LSM kompak menambahkan adanya PNS yang berbisnis sampingan sebagai makelar tanah di saat jam kerja, tanpa ada rasa malu oleh masyarakat yang seharusnya melayani masyarakat sebagai abdi negara yang baik malah memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu Sekretaris LSM Kompak DPD Kota Sukabumi Asep Sunaria menyampaikan perihal regulasi PP nomor 94 THN 2021 tentang disiplin PNS dan peraturan Wali Kota nomor 104 tahun 2022 tentang tata cara penegakan disiplin PNS di lingkungan Pemda Kota Sukabumi. Agar benar-benar ditegak mulai dari sanksi ringan, sanksi sedang bahkan sampai sanksi berat bila ada oknum PNS yang melanggar. Tidak hanya itu Asep mengusulkan agar sewaktu-waktu diadakan sidak di jalan raya, mal dan pasar untuk menjaring para oknum PNS yang nakal dan tidak taat aturan. Di dalam audiensi tersebut pihak BKPSDM diwakili oleh Sekdis BKPSDM dan perwakilan Inspektorat juga perwakilan Diskuminda Kota Sukabumi. Mereka dengan perkataan yang sama bahwa sangat merespon positif dan berterima kasih atas masukan dan saran dari teman-teman LSM Kompak. Sebagai kontrol sosial yang peduli terhadap tumbuh kembangnya Kota Sukabumi, kami berjanji akan tindak lanjuti semua masukan-masukan dari LSM Kompak, ujarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili BKPSDM, Sekretaris, kemudian di samping diri ada Pak Irban, kemudian ada perwakilan dari Kokerinda nih, Pak Rusnawan. Hari ini kami telah menerima teman-teman dari LSM Kompak, masyarakat kita, Kota Sukabumi, bagian dari stakeholder juga, yang menyampaikan beberapa aduan, dan bagi kami itu adalah feedback yang berguna, informasi yang disampaikan untuk ditelaah lebih lanjut. Mungkin bukan hal yang luar biasa ya menerima feedback, tetapi kami hargai karena memang kami pun butuh feedback seperti ini. Mungkin itu saja kesan dan pesan terkait LSM. Ya, kami senang ya Pak Irban, kami senang menerima audiensi seperti ini. Kita lebih enak gitu ya, kita diskusi dan lebih produktif juga, informasi segala macamnya buat masukan kepada pemerintah. Harapan kedepannya Pak gimana nih terkait apa yang diaudiensikan sama LSM tersebut? Tentu cita-cita Kota Sukabumi khususnya BKPSDM dan Inspektorat sebagai pengawal teman-teman pegawai ASN. Jadi teman-teman bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, kemudian aturan PP, kemudian perwa, undang-undang adalah role base kita, jadi menjalankan tugas itu berbasis aturan. Itu harapan kami, teman-teman PNS yang 3.019 orang ini bisa menjalankan tugas dengan baik berdasarkan aturan dan ketentuan. Saya Sagara, kebetulan tadi Pak Ketua nyambung, ya saya tambahkan lagi. Itu aja, terima kasih. Yang pertama Pak, feedback dari stakeholder Kompak ini bagian dari masyarakat yang memang kami membutuhkan feedback. Kalau misalkan hari ini kita tidak ngobrol, Abdi pribadi nih nggak tahu ada anggaplah dalam konteks kepegawaiannya sudah masuk ternyata ada di sana gitu. Sudah ada di kantor ternyata ada di sana. Kan nggak tahu awalnya nih. Nah sekarang kan kami catat ternyata ada seorang PNS kita yang harusnya hari Kamis dari jam 8 ada sudah di kantor sesuai dengan absen itu ya, ternyata malah ada di Sasagaran gitu. Nah itu kan feedback yang bagus buat kami. Kami catat Pak, kami catat.
Kemudian yang kedua betul, jadi PNS itu kan bekerja berdasarkan progres. Tadi disebutkan kalau progres 10 undang-undang yang lain, ya kami sebatkan untuk disiplin itu PP itu Pak 9/2001 ya. Salah satunya bisa kita bacakan di sini. Mas Adi sambil ya. Ini yang ada di aturan. Kalau kita berbicara, kita menegakkan aturan. Memang ada ketentuan PNS punya jam kerja tersendiri, waktu kerja dan itu harus dilatih. Andai kan nanti terbukti bahwa hari Kamis atau Jumat atau Rabu hari kerja pokoknya harusnya bekerja ternyata ada di sana dan tanpa surat tugas, yaitu salah satu indikator ya. Pak, untuk permasalahan disiplin kami akan menindaklanjuti. Jadi tindak lanjut dari kami yang tadi yang pertama itu ada tim penegakan disiplin. Jadi informasi berupa dugaan ini akan kita follow up. Makanya tadi kalau ada bukti mah, payung kita tanya misalkan pas pacar ada di sana, saya jam sakit gitunya, botok gitu ya gitu ya. Kalau misalkan ada ya. Itu nanti bisa kita konfirmasi ke yang bersangkutannya gitu. Kita akan kasih pembinaan, kita akan sampaikan kewajiban PNS itu ya harus mentaati ketentuan jam kerja, kita akan sampaikan juga. Kalau misalkan masih gitu kena ya kita kasih tadi tahapannya ada peringatan ringan, kemudian sedang sampai nanti ujungnya ada. Kita akan lakukan itu. Saya akan lakukan itu ya, nanti akan bersama-sama dengan Pak Irfan. Untuk karena memang itu bagian dari tugas kami. PNS itu harus disiplin waktu itu betul dan memang aturannya ada. Nanti akan kami panggil, kami informasikan ke pada saat kita panggil, kita akan konfirmasi benar ke Bapak Teh melanggar ketentuan jam kerja nih, kudu aya di kantor ternyata malah kerja sampingan di sana. Kita akan dokter itu adalah direktur rumah sakit Pak. Ini nanti bisa di-download oleh kita semua di Undang-Undang ayat 2 Ayat 1, kepala rumah sakit, berarti ini rumah sakit Samsudin harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang rumah sakit. Tenaga medis penjelasannya adalah dokter, dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi spesialis. Jadi kalau rumah sakit bukan direktur, itu manggil direktur rumah sakit bukan dokter, itu manggil. Kepala dinas kesehatan, aturannya ada di PP 11 tahun 2017. Yang pertama, memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma 4. Kalau dia bukan S1 salah. Yang kedua, memiliki kompetensi teknis terkait dengan tugas jabatan ditandai dengan disiplin ilmunya. Si Brian itu yang kita tahu nih, karena memang kita lihat data. S1-nya itu ilmu kesehatan masyarakat, S2-nya juga sama magister kesehatan. Makanya didorong di sana. Itu salah satu saja dari beberapa persyaratan. Nah, dan status PLT itu adalah pelaksana tugas saja ketika jabatan tersebut kosong. Ketika ada didefinitifkan, mungkin bukan beliau juga gitu ya. Jadi ini hanya sementara ketika memang jabatan tersebut ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya, diberitakan dan teruskan. Nah, sementaranya itu batasannya bisa 1 tahun atau diperpanjang 2 tahun. Mudah-mudahan sebelum 1 tahun udah ada kentosnya gitu Pak. Mohon itu Pangintan penjelasan. Gitu. Kita akan teruskan. Dari LSM Kompak yang saya banggakan, terima kasih atas koreksinya kontrol sosial yang luar biasa. Memang PNS itu selalu menjadi sorotan karena bukan hanya tingkah laku perilaku maupun hal-hal yang lain termasuk gaya hidup ya sangat jadi sorotan. Nah, dari sini tadi yang disampaikan Pak Sekban feedback yang sangat baik dan ini mudah-mudahan awal dari kerjasama antara LSM Kompak dengan kita dalam menegakkan disiplin dan kode etik PNS. Kita dari Inspektorat sangat mendukung hal-hal tersebut dan kita akan tindak lanjuti sesuai tadi amanat dari Pak Sekban. Apakah itu termasuk pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik, nanti kita akan telah dan kita lakukan verifikasi terhadap semua kejadian yang teman-teman Kompak sampaikan. Bahwa PP kan dulu sering di pasar-pasar atau di mall, di tempat-tempat tertentu mereka jaga
untuk menjaga jika ada ASN yang nakal gitu Pak. Ya itu kan kontrol yang bagus kalau menurut kami. Mungkin kalau kasus ini dari kami pun nanti akan coba cek kesadaran kalau misalkan ini sebagai bukti kalau misalkan memang pas jam kerja jam 10 jam 3 jam 2 ada di sana saya datangin makan gitu kita cek ya gitu ya itu kan hari ini LSM Kompak kembali beraudensi dengan BKPSDM Kota Sukabumi karena kita melihat ada ranah-ranah regulasi yang terlanggar. Oleh karena itu hari ini kita hadir. Kenapa hari ini LSM Kompak hadir ke BKPSDM? Karena kami melihat, menemukan di lapangan dan banyak pengaduan bahwa banyak PNS yang melanggar kedisiplinan. Oleh karena itu kita harus berkoordinasi sebagai social control agar ini ditindak. Dan yang kedua, kita berharap bagi PNS yang mempunyai kegiatan di luar ke-PNS-annya, tolong, misalkan seperti biong tanah atau apapun namanya, jangan sampai merugikan masyarakat. Karena ketika merugikan masyarakat, itu akan mencederai baju gading yang dia miliki. Oleh karena itu, di sini kita berharap kepada BKPSDM untuk lebih tegas meningkatkan kedisiplinan biar para PNS khususnya di Kota Sukabumi ini lebih disiplin lagi dan lebih menjalankan regulasi yang ada seperti itu. Adakah langkah-langkah selanjutnya kalau misalkan ternyata pelanggaran tersebut masih terjadi gitu? Kita akan terus berkoordinasi dengan BKPSDM, kita akan terjun ke lapangan, kita akan terus investigasi sampai akhir, sampai betul-betul yang namanya PNS ini melaksanakan disiplinnya seperti ini. Kita berharap juga agar BKPSDM ini lebih tegas lagi terkait ini banyak PNS yang nakal.